Selamat malam Nursida. Ya, selamat malam, Kak. Silakan buka kamera. Ya, Kak. Ini ada pertanyaan, Kak. Ya, silakan. Siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Oke, makasih saudaraku. Pertanyaannya, jawabannya tidak ada. Karena tidak ada seorang pun yang bisa berkuasa atas nyawa Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus yang menghendaki supaya tubuhnya mengalami kematian dan dia turun ke dalam kerajaan maut. Tuhan Yesus berfirman Yohanes 10 ayat 18, ya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi gitu saudaraku. Ada dua lagi pertanyaan nih, kan? Ya, satu lagi. Dua lagi, silakan. Kalau anak yang mencabut nyawa mamanya, Bunda Maria, kan anak durhaka. Berarti siapa yang mencabut? Yang misalnya misalnya yang siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria? Tidak ada yang mencabut nyawa Bunda Maria. Kamu tahu nggak, saudaraku? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, kasih tahu. Ya, jadi gini, di Matius 16 ayat 18 Tuhan Yesus berfirman, Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, gereja itu jemaat Kristen, ya. Jadi Tuhan Yesus mendirikan Kristen, mendirikan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kami ini, jangankan Bunda Maria, kami ini saja nggak akan mengalami maut. Apalagi Bunda Maria. Makanya Bunda Maria itu ada di surga, Nursi. Sebelum ada surga kan mati duluan, Kak. Di mana sebelum ada surga? Sebelum ada surga. Misalnya sebelum ke surga kan mati duluan. Tidak ada dalam Alkitab yang menuliskan bahwa Bunda Maria mati. Sekarang di mana, Kak? Di surga, diangkat Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya dalam Al-Quran tertulis itu misalnya terdapat mati duluan, misalnya iman kita itu ada. Ya, silakan. Mohon maaf saudaraku, silakan imani apa yang dalam kitab saudara. Di sini saya menjelaskan firman Tuhan bahwa itu fakta yang terjadi. Bunda Maria tidak ada terus dalam Alkitab mati, tapi dia itu di surga. Ya, asal pokokmu jangan sampai merokok kamu, ya. Ya, nanti aja pas tutup dari sini. Ya, maksudku itu kelihatan. Soalnya asap berterbang saya lihat di sekitarmu itu. Nanti kamu bisa rokok jangan kelihatan. Obat nyamuk. Oh, obat nyamuk. Oh, ya sorry kalau begitu. Ini kan, yang disalib itu misalnya Tuhan Yesus, ya kan? Kenapa bisa disalib? Ya, Tuhan Yesus disalibkan karena dia mengaku dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia mengaku Mesias. Misalnya dirupain sebagai manusia. Berarti kuat manusia sama Tuhan Yesus. Kuat di mana? Orang Tuhan Yesus mati dan bangkit sendiri. Siap yang bangkit. Saya mau tanya. Kamu bilang kuat manusia daripada Tuhan Yesus. Saya tanya dulu, adakah manusia yang mati lalu bangkit sendiri dan mengatakan aku telah mati, aku hidup kekal abadi selama-lamanya? Ada? Nggak ada pernah aku dengar itu. Kalau begitu, kenapa kamu bilang bahwa manusia lebih kuat daripada Tuhan Yesus? Karena waktu disalib kan mati duluan. Yang salib itu kan manusia. Disalib itu dia justru menolong kita juga, menyelamatkan kita loh. Gimana cara menyelamatkannya? Sedangkan yang di... Ya, karena gini, seharusnya kita yang harus dihukum. Kita yang dicambuk, kita yang digantung. Tapi Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai kita karena dia menyelamatkan kita. Dia mengasihi kita. Karena kita tidak akan mampu menghadapi hukuman itu. Nah, di mana kamu bilang bahwa manusia lebih kuat? Manusia itu tidak berdaya, saudaraku. Makanya ada firman Tuhan di Kisah Para Rasul 12 ayat 36 sampai 37. Daud saja saudaraku, dia adalah raja yang besar, ya. Daud telah mati dan dikumpulkan kepada para leluhurnya dan mereka membusuk gak bangkit. Kenapa tidak
berdaya. Jadi para nabi, raja-raja besar di dunia ini telah mati dan busuk, nggak bisa bangkit-bangkit. Karena tak berdaya, nggak ada apa-apanya, hanyalah debu. Ayat 37, tetapi dia adalah sang Allah bangkit, tidak mengalami kebinasaan dan pembusukan. Nah, siapa yang seperti Tuhan Yesus? Tidak ada, saudaraku. Ini lagi Kak. Makanya Satu Tuhan lagi, Yesus, Ini- ya, makanya Tuhan Yesus dulu ya. Makanya Tuhan Yesus menyatakan Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Lihat, aku telah mati, namun aku hidup kekal abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Makanya Tuhan Yesus membebaskan tawanan-tawanan yang terpenjara di kerajaan maut. Mereka bangkit, saudaraku. Siapa yang bisa melakukan seperti itu selain Tuhan Yesus? Hanya Tuhan Yesus. Ini satu lagi pertanyaan Kak kan? Ya, silakan. Nah, kalau dibilang kalau kita masuk surga kan ada kunci dari semua itu. Nah, apa kunci dari pintu surga? Bukan pintu surga ya, kunci kerajaan surga itu Tuhan Yesus juga. Itulah kenapa Tuhan menyatakan, Enggak. ya, Itu ya, kan enggak waktu gimana? Misalnya bukan kerajaan. Kalau di sana nanti nggak ada kerajaan lagi Kak. Waktu kita Terus masuk apa yang surga, ada? dia kunci surga, kan? Apa kalimat daripada kunci surga itu? Ya, Tuhan Yesus berfirman ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Bapa di situ maksudnya kerajaan surga. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang mempunyai kunci surga. Jadi tanpa melalui darah Kristus tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Itulah kenapa Tuhan menyatakan akulah jalan. Nah, gini kan? Misalnya kan waktu pertanyaan saya ini, misalnya kita mau masuk surga ada kunci. Apa kalimatnya waktu kita mau masuk surga itu? Kalimatnya, Bang, nggak ada kalimat-kalimat. Tuhan Yesus langsung membawa kita ke surga, Bang. Bagi Selangkan siapa yang tadi? percaya. Iya, siapa yang Tadi- percaya kepada Tuhan Yesus. Begini, nggak ada kunci-kunci kalimat gitu kayak mantra gitu, enggak. Nah, Ya. nah, Tapi gini, iman kita kepada Tuhan Yesus lah yang membawa kita langsung ke surga, saudaraku. Makanya kita mati itu langsung ke surga, nggak ada lagi transit di neraka. Sehingga ada firman Tuhan di Roma 8 ayat 1 sampai 2, orang yang hidup di dalam Kristus tidak akan kena api neraka atau penghukuman, langsung masuk surga. Karena neraka itu kekal. Sekali orang masuk ke situ, di situ selamanya, nggak bisa keluar. ini Kak satu lagi aja. Ini terakhir kan? Ya. Ya. Misalnya Tuhan Yesus dirupain sama manusia, kan waktu disalib itu, kan misalnya dia nggak ada bapa, makanya dibilang Tuhan Yesus ya, kan begitu. Dirupain sebagai manusia, ya kan? Dilupain apa dirupain? Maksudnya gimana? Dirupain sebagai manusia, kan gitu. Kan hebat lagi Nabi Adam sama Siti Hawa, bapak nggak ada, mama nggak ada lagi. Mana tuh Kak? Hah? Maksudnya gimana nih pertanyaannya ini? Nggak jelas. Gini pertanyaannya Kak, kan? Tuhan Yesus itu kan dirupain sebagai manusia, menyerupai manusia. Yang disalib itu kan Tuhan Yesus. Karena dilahirkan di tempat Bunda Maria, merupai manusia. Karena nggak ada bapak, kan gitu. Nggak ada bapak, Tuhan Yesus itu, ya kan? Ya, karena Tuhan adalah Bapa itu sendiri. Terus? Kan lebih hebat lebih Nabi Adam. Bapak nggak ada, mama nggak ada, sama si Jawa. Mana tuh Kak? Lebih hebat Adam, kamu bilang? Mama nggak ada, bapak nggak ada. Ini ada mama.
Oh alah, Nursi. Kamu tahu nggak yang menciptakan Adam dan Hawa itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan duluan lahir Nabi Adam sama Siti Hawa, gimana cara menciptakan Tuhan Yesus? Oke. Jadi gini, Adam dan Hawa mati, nggak usah dulu menciptakan ya, karena nanti dia kaget. Nih nggak sampai nalarnya ke situ ya. Oke, saya mau tanya sama kamu, Adam dan Hawa ketika mati bisa bangkit sendiri? Enggak. Tapi kan lebih hebat Adam dan Hawa. Cuman aja si Nursi ada ini. Kan kakak bilang tadi misalnya menyerupai manusia. Loh, kan kamu bilang lebih hebat Adam daripada Tuhan Yesus. Saya tanya sama kamu, Adam dan Hawa ketika mati bisa bangkit sendiri? Enggak. Tapi katanya lebih hebat Adam dan Hawa. Terus di mana kehebatannya? Kehebatannya dia nggak ada mama, nggak ada bapak. Kok bisa ada? Coba, bisa nggak? Kalau misalnya nggak ada bapak, nggak ada mama, bisa ada nggak? Nursidah, batu juga nggak ada mama dan nggak ada bapak. Kok bisa ada? Ya nggak ada lah, mana ada bapaknya batu sama mamanya? Misalnya gini kak kan, misalnya kakak nih. Katanya hanya gara-gara nggak ada bapak sama mama. Gini kak, kan? Misalnya kakak, kalau nggak ada bapak, kalau nggak ada mama, misalnya ada kakak. Nggak ada pakai misal. Pasti aja, misalnya pasti kakak itu nggak ada. Kalau misalnya nggak ada mama, nggak ada bapak, siapapun nggak ada. Kamu tahu nggak Tuhan Yesus itu bukan karena Maria ada makanya dia ada, nggak ada Maria pun Tuhan Yesus itu tetap Allah yang Maha Kuasa. Ngerti nggak? Makanya ada firman Tuhan nih, saya baca ya, Yohanes 1 ya ayat 1 dan 3 ya. Pada mulanya adalah Sang Firman, dan Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Sang Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Tuhan itu adalah Sang Firman, pemilik firman. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Makanya di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 ini, Allah menciptakan langit dan bumi itu Tuhan Yesus, ya. Allah menciptakan Adam dan Hawa itu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi jangan kamu pikir karena Maria ada maka Tuhan Yesus ada, enggak, no. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, saudaraku. Jadi tidak ada hebatnya Adam dan Hawa. Tidak ada apa-apanya. Jangan kamu bandingkan Tuhan Yesus dengan Adam, karena Adam dan Hawa yang menciptakan adalah Tuhan Yesus, saudaraku ya. Ini kan, gitu. Misalnya waktu disalib, Yesus itu di mana tuh? Ketika Tuhan Yesus disalib. Daerah mana? Di Yerusalem, di Israel. Israel. Kenapa orang Israel membunuh orang Palestina? Aduh, tolong saudaraku, itu aku nggak mau bawa ke situ ya, karena itu bukan urusan saya tentang di sana yang ada di sana. Bertanya tentang Alkitab saja. Di sana mereka itu bukan tentang agama, ya. Itu kalau lari ke situ lagi. Makasih ya, saya rasa udah cukup dulu. Makasih Nursida, God bless you. Ya, karena berbohong. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu, saudaraku.